Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali lagi dalam worship night. Kita kembali untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan naikkan pujian, penyembahan, doa-doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mengurapi kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Syukurmu kepada Tuhan, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
bersyukur kepada Tuhan, katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari lebih lagi katakan ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, kami naikkan syukur, kami naikkan syukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berkesudahan, rahmat-Mu selalu baru. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sangat baik. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Kami naikkan syukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan kekuatan dan gagah kami Tuhan, kami dapat melalui hari-hari kami. Tapi karena ada tangan-Mu yang kuat yang selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu memegang hidup kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Pengharapan kami yang sesungguhnya hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Yesus, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku berseru memanggil nama-Mu, datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari nyatakan dengan iman, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah
hari-hari yang kami lalui, kami terus berharap kepada Tuhan. Kami terus memandang kepada Engkau Tuhan. Engkaulah sukacita dalam hidup kami. Engkaulah pengharapan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan, hanya Yesus kekuatan dalam hidup kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Kita yang setia dengan sesi Worship Night. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketidakmengertian orang percaya terhadap rencana Tuhan seringkali membuat kita menjadi putus asa ketika kita mengalami penderitaan, dan penderitaan itu sungguh-sungguh cukup berat di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan atau renungan firman Tuhan malam hari ini, saya mengajak untuk semua saudara untuk belajar mengerti akan rencana akhir dari rencana Tuhan. Karena itu saya memberikan judul untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan menyesali penderitaan. Ada terlalu banyak orang Kristen ketika tidak mengerti akan rencana Tuhan ini, mereka bahkan berkata bahwa aku sudah tidak mampu, aku sudah tidak kuat, ya wis gak Tuhan-Tuhanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sesuai dengan apa yang telah Tuhan firmankan bahwa Tuhan itu tidak pernah punya rancangan yang jahat. Tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk mengerti, belajar bahwa rancangan Tuhan kalau itu yang terbaik, mengapa kita harus diizinkan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, untuk sedikit lebih jelas saya ingin menyampaikan ilustrasi seorang anak ya yang melihat mamahnya membuat kristik. Ya, ketika mamanya membuat kristik ini, anak ini dari bawah melihat bahwa mamanya ini sedang buat apa? Kok ndak karu-karuan, kesana kemari, ndak karu-karuan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa anak ini kemudian berkata kepada mamanya, mama itu buat apa sih? Kok ndak karu-karuan seperti itu? Nah, lalu mamanya menjelaskan bahwa, loh kamu melihatnya dari bawah sih nak, coba kamu melihat dari atas. Di sini loh mama baru membuat sebuah lukisan yang bagus dari benang-benang ini. Nah, ternyata kemudian anaknya melihat dari atas, barulah dia mengerti, oh ternyata yang tadi dilihat dari bawah itu seperti benang yang tidak karu-karuan, ternyata dari atas kelihatan bagus. Nah, karena itu mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak lebih dulu mengatakan bahwa Tuhan jahat, mengatakan bahwa Tuhan tidak baik, mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, dan Tuhan merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran akan firman Tuhan pada malam hari ini dalam sesi Worship Night ini. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kita akan membaca Kejadian 50 ayat 20 dan Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mazmur 9 ayat yang ke-11 dikatakan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan, dua firman Tuhan ini, saya sekali lagi memberikan judul bahwa kita tidak boleh menjadi orang Kristen menyesali yang namanya penderitaan. Ya, penderitaan mungkin memang diizinkan oleh Tuhan seperti yang dikatakan tadi, yaitu bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik.
Dan kemudian juga orang yang mengenal nama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, dari 2 ayat ini saya akan menyampaikan, saya akan memberikan renungan dan saya mendapati ada 4 hal yang saya ingin sampaikan tentu saja secara singkat. Yang pertama yaitu bahwa penderitaan itu memurnikan iman kita. Saya pikir bukan hanya Tuhan yang ingin bahwa kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu murni. Tetapi kita sebagai manusia pun juga tentu saja mengingini sebuah yang namanya kemurnian. Ketika kita bekerja sama dengan orang, ketika kita menerima pegawai, ketika kita berhubungan dengan seseorang, kita mau bahwa orang yang berhubungan dengan kita ini adalah orang yang tulus, adalah orang yang murni, bukan orang yang suka berbohong, bukan orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita merindukan bahwa setiap kita berhubungan dengan orang lain, lebih-lebih itu dalam hal sebuah kepercayaan yang kita percayakan kepada orang, maka kita membutuhkan, maka kita rindu, maka kita ingin supaya orang yang berhubungan dengan kita ini adalah orang yang murni. Ya, bukan orang yang bohong, bukan orang yang menipu, tetapi orang yang benar-benar murni. Nah, kita pun sebagai manusia merindukan yang namanya kemurnian. Demikian pula Tuhan rindu supaya setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan ingin supaya iman kita ini adalah iman yang murni. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 contoh yang paradok. Ketika orang Israel mengalami penderitaan, diizinkan oleh Tuhan melalui padang gurun, diizinkan oleh Tuhan untuk melewati hal yang sukar, maka mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, mereka berkata-kata yang tidak baik kepada Tuhan. Tetapi beda dengan apa yang kita baca, yaitu tentang Yusuf. Yusuf berkata dengan jelas yaitu bahwa teman-teman atau saudaranya itu mereka-rekakan yang jahat. Yang dimana Yusuf mengalami penderitaan di dalam kehidupannya itu, dia kemudian bisa berkata bahwa Tuhan mereka-rekakan yang baik. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kalau orang Israel mengalami penderitaan, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka nyalain Musa, mereka tidak terima akan perlakuan seperti itu. Tetapi beda dengan Yusuf. Yusuf mengalami penderitaan hal yang sama yang diakibatkan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia bisa berkata bahwa Tuhan yang mereka-rekakan yang baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Ya, dari 2 ayat yang kita baca tadi, 1, penderitaan itu memurnikan iman kita. Jadi Tuhan sekali lagi tidak bermaksud untuk menjahati kita. Tuhan tidak bermaksud untuk mencelakakan kita, tapi Tuhan ingin memurnikan iman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penderitaan melatih engkau menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang berbobot. Roma pasal yang kelima ayat 3-5 saya bacakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan jelas di sini dikatakan bahwa urut-urutannya yaitu bahwa kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah,
kita melihat saja saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang hebat di dalam dunia ini rata-rata adalah mereka yang bersedia atau mereka yang lolos atau mereka yang bisa melewati proses penderitaan. Contohnya adalah Einstein. Einstein masa kecilnya dia dikatakan bahwa sebagai orang yang bodoh. Namun ternyata siapa tahu saudara dikasih oleh Tuhan di hari yang ke depannya ternyata Einstein menjadi orang yang luar biasa. Kemudian Elvis Presley, ya dia berkali-kali untuk mengikuti yang namanya audisi, tarik suara, ditolak karena suaranya katanya kurang bagus. Tapi ternyata bahwa Elvis Presley akhirnya menjadi seorang yang tenar lewat lagu-lagu yang dia bawakan. Jadi saudara, kita melihat dari Einstein dan Elvis Presley ini bahwa mereka adalah orang-orang yang tadinya juga mengalami penderitaan. Oprah, kemudian Disney, ya Walt Disney, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dia dipecat karena dia dianggap bahwa tidak bisa memberikan sumbangsih di dalam karya-karya atau di dalam sesuatu yang diperlukan di dalam pekerjaannya. Namun ternyata sampai hari ini ya itu Disney terkenal luar biasa. Kemudian saudara-saudara dikasih oleh Tuhan yang sering kali dipakai untuk sebagai contoh bahwa orang yang mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, lalu kemudian mereka sukses adalah Kolonel Sanders. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang hebat di dunia ini rata-rata mereka adalah orang yang bersedia, orang yang melewati proses yang namanya penderitaan. Maka yang kedua saya tulis di sini bahwa penderitaan itu melatih saudara, melatih saya, melatih kita menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang berbobot. Nah, Tuhan mau dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya, bukankah itu yang diingini Tuhan? Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berbobot, kita menjadi orang Kristen yang tangguh, bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, bukan menjadi orang Kristen yang mudah seperti bangsa Israel. Kala mereka dibawa oleh Tuhan ke padang gurun, mereka hanya bersungut-sungut, mereka hanya menyalahkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau di dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen yang ya mau dilatih oleh Tuhan, karena Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang berbobot. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan mengizinkan adanya penderitaan. Mengapa saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk membawa kehidupan saudara dan saya? Yang ketiga yaitu bahwa penderitaan itu menghasilkan kekaguman kita kepada Tuhan pada akhirnya. Ya, penderitaan itu menghasilkan kekaguman kita kepada Tuhan pada akhirnya. Tadi di dalam Kejadian, Yusuf mengatakan dengan jelas, yaitu bahwa saudara-saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Kemudian diawali dari sebuah kata, tetapi yang mengubahkan dari keadaan-keadaan yang dia alami. Dan dia berkata bahwa Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Di sini kita melihat bagaimana Yusuf itu pada akhirnya kagum akan karya akhir dari Tuhan yang dia percayai. Walaupun sebelumnya jelas dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesukaran, dia mengalami kerugian banyak, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini bahwa pada akhirnya ternyata bahwa penderitaan yang dijalani dengan ikhlas, penderitaan atau kesukaran yang dijalani dengan sebuah ketulusan, dengan
iman yang benar, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu pada akhirnya membuat kita ini menjadi orang yang kagum akan pertolongan Tuhan. Menjadi orang yang akhirnya bisa benar-benar menyadari, bisa benar-benar mengagumi bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sesali penderitaan. Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami kesukaran, ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit, mari kita belajar dari Yusuf. Ya, kita belajar bukan dari bangsa Israel, tapi kita belajar dari Yusuf. Kita juga mungkin belajar dari orang-orang yang hebat yang saya sebutkan tadi, saudara dikasih Tuhan. Ya, bahwa penderitaan yang kita alami itu pada akhirnya bisa membuat saudara dan saya mengagumi akan Tuhan. Dan itu yang sebenarnya Tuhan rindukan. Alkitab mencatat bukan hanya Yusuf saja yang membuat akhirnya Tuhan itu dikagumi dengan demikian yang luar biasa. Saya percaya bahwa Sadrak, Meshak, Abednego mereka pasti bangga, mereka pasti akan terkagum secara luar biasa karena Tuhan yang menyelamatkan mereka. Daniel, saya percaya bahwa mereka juga pasti mengalami di mana mereka heran akan Tuhan. Ya, sekalipun mereka harus mengalami kesukaran, mereka harus mengalami penderitaan, tetapi mereka yang tetap beriman, mereka yang tetap mengasihi Tuhan, pada akhirnya penderitaan itu membuat mereka mengagumi Tuhan. Nah, sekali lagi, ya, mereka kagum, mereka heran bahwa Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat ya bahwa penderitaan, ya, kenapa saudara dan saya tidak perlu untuk menyesali yang namanya penderitaan? Karena yang keempat, penderitaan itu membuat nama Tuhan dimuliakan. Kalau yang ketiga, membuat engkau kagum dengan Tuhan. Yang keempat, penderitaan membuat nama Tuhan itu makin dimuliakan. Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, Fir'aun akhirnya mengenal Tuhan. Fir'aun akhirnya mengerti bahwa ada Allah yang luar biasa. Kalau saya ambil juga dari Daniel, raja kemudian berkata bahwa tidak ada orang atau tidak boleh orang menghina nama Allahnya Sadrak, Meshak, Abednego dan Daniel. Mereka harus memuliakan Allahnya Sadrak, Meshak, Abednego dan Daniel. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, bahwa ternyata bahwa penderitaan itu, mengapa saudara dan saya tidak boleh untuk menyesalinya? Karena penderitaan demi penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya itu, ada 4 hal yang perlu saudara dan saya sekali lagi renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa penderitaan itu memurnikan iman kita. Yang kedua, penderitaan melatih engkau menjadi orang yang tangguh dan orang yang berbobot. Yang ketiga, penderitaan menghasilkan kekagumanmu akan Tuhan. Pada akhirnya, penderitaan membuat nama Tuhan dimuliakan. Ya, jadi mari kita bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan,
Kita tidak harus mengeluh, kita tidak harus bersungut-sungut, tetapi mari kita belajar untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah punya rancangan yang tidak baik. Semua rancangan Tuhan itu baik dan Tuhan rindu saudara dan saya menjalaninya dengan berserah kepada Tuhan, karena sekali lagi Tuhan merindukan di mana saudara dan saya menjadi orang-orang yang indah di hadapan Tuhan. Akhirnya jadilah mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari seorang calon mempelai. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari lebih lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan sedikit renungan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau membuat kami ini menjadi orang-orang yang kuat ketika kami mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami tindasan, mengalami penderitaan. Tuhan, jangan biarkan kami seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, tetapi biarlah kami boleh belajar bahwa setiap penderitaan demi penderitaan, sakit penyakit demi sakit penyakit, itu membuat kami supaya kami murni di hadapan-Mu ya Tuhan.
Dan biarlah kami terus ada di hadapan-Mu sebagai orang-orang yang mengasihi akan Engkau, yang pada akhirnya di dalam segala sesuatu yang kami alami ini Tuhan, kami rindu bahwa kami pada akhirnya mengagumi akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba-Mu berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan, Kau memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, dan juga Tuhan untuk rumah tangga Tuhan berikan kedamaian, ketentraman, kasih yang lebih lagi, sehingga satu dengan yang lain saling mengasihi, saling menguatkan, dan biarlah mereka semuanya hidup sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap usaha yang dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau menopang, Engkau menolong. Hamba berdoa Tuhan, kiranya setiap anak-anak-Mu Tuhan mengalami pertumbuhan iman yang baik, sehingga mereka terus makin hari makin mengenal Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan. Terima kasih. Kami sebentar akan melaksanakan pemilihan umum Tuhan. Kami serahkan Tuhan supaya di dalam jalannya pemilihan umum ini Tuhan adalah benar-benar seperti yang kami inginkan. Ada satu kedamaian. Biarlah Tuhan, mungkin kami berbeda satu dengan yang lain dalam pilihan, tetapi kami tetap damai. Kami tetap damai, bangsa kami tetap aman, bangsa kami tetap damai, sampai Engkau Tuhan memilih satu orang, yaitu seorang yang Engkau pilih, seorang presiden yang akan memimpin bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Engkau yang terus campur tangan untuk bangsa ini. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami, dan kami bersyukur bahwa Tuhan pasti menopang, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti akan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menopang, Engkau menolong, Engkau mengasihi, dan Engkau mencintai kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat ini kami terima dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami setiap waktu, setiap saat, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.